Brawijaya atau Prabu Brawijaya adalah gelar yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Brawijaya V yang dianggap penguasa terakhirnya. Sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang menyebutkan adanya gelar Brawijaya. Istilah Brawijaya sendiri baru muncul dalam karya-karya sastra berbentuk babat dan serat yang ditulis kemudian, seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmo Gandul, serta sumber cerita rakyat. Sumber-sumber babat dan serat berisi keterangan yang berbeda-beda mengenai Brawijaya, begitu pula sumber cerita rakyat. Di samping itu, sumber arkeologis berupa prasasti yang dibuat pada masa akhir Majapahit menunjukkan penguasa terakhir Majapahit bergelar Girindrawardhana dan berkuasa pada 1474–1498 M. Meski tidak ditemukan di prasasti, gelar Brawijaya ada dalam berbagai karya sastra Jawa berbentuk babat dan serat. Penyebutannya yang umum dalam karya-karya sastra tersebut adalah Prabu Brawijaya, tanpa diikuti angka. Dalam Babat Tanah Jawi terdapat cerita tentang keruntuhan Majapahit. Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Majapahit. Karena itu, Brawijaya dan pengikutnya kemudian meninggalkan keraton. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari, Raden Patah sebagai Raja Demak dianggap sebagai putra dari Brawijaya. Dalam Serat Kanda, Brawijaya dan keluarganya mengungsi ke Senggaruh saat Demak menyerang. Mereka kemudian mengungsi ke Bali dan tetap menolak masuk Islam. Dalam Serat Darmo Gandul, Brawijaya dan pengikutnya diceritakan pergi mengungsi, namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Blambangan dan diislamkan di sana. Dalam Serat Centini, Majapahit diceritakan sebagai kerajaan besar saat di bawah pemerintahan Brawijaya V. Dalam jilid 3-nya, disebutkan sekitar 101 nama yang dianggap keturunan Brawijaya, seperti Batara Katong yang merupakan julukan Jaka Pitutur alias Raden Arakali yang menjabat Adipati Ponorogo. Catatan Mangkudimeja. Mangkudimeja dalam Wewahaning Serat Pararaton, tambahan Serat Pararaton, karyanya mencatat memang cerita-cerita tentang penguasa Majapahit dalam berbagai serat tidak sama satu dengan lainnya. Sebuah serat dari Surakarta, yang ia katakan berasal dari istri Hamengkubuwana VI di Yogyakarta, berisi daftar penguasa Majapahit. Dari 7 penguasa yang disebutkan, hanya penguasa ketiga hingga ketujuh yang bergelar Brawijaya. Dalam serat Memana disebutkan 6 penguasa Majapahit, semuanya bergelar Brawijaya, kecuali penguasa keempat. Sebuah serat yang ia katakan diterbitkan oleh Raffles dan berasal dari Sumenep menyebutkan 7 penguasa Majapahit dan hanya penguasa pertama dan ketujuh yang bergelar Brawijaya. Serat Pararaton sendiri tidak menyebutkan gelar Brawijaya. Berikut ini daftar penguasa Majapahit dalam catatan Mangundireja tersebut. Penguasa Majapahit menurut serat dari Surakarta: 1. Raden Bratana, 2. Raden Brakumara, 3. Raden Adaningkung atau Arya Adiwijaya, Brawijaya 1, 4. Raden Hayamuruk atau Arya Partawijaya, Brawijaya 2, 5. Raden Arya Martawijaya atau Lembu Amisani, Brawijaya 3, 6. Raden Siwaya atau Raden Bratanjung, Brawijaya 4, 7. Raden Alit atau Angkawijaya, Brawijaya 5. Penguasa Majapahit menurut serat Memana: 1. Prabu Sesuru, Brawijaya 1, 1301–1310, 2. Raden Brakusuma, Brawijaya 2, 1310–1325, 3. Raden Udaningkung atau Angkawijaya, Brawijaya 3, 1325–1329, 4. Ratu Ayu Kencana Wungu, 1329, 5. Raden Damarwulan, Brawijaya 4, 1337, 6. Lembu Amisani, Brawijaya 5, 1337–1341. Penguasa Majapahit menurut serat dari Sumenep: 1. Jaka Sesuruh, Brawijaya, 1158, 2. Prabu Anom, 3. Udaningkung, 4. Prabu Kencana, 5. Lembu Amisani, 6. Bramatunggung, 7. Raden Alit, Brawijaya. Penguasa Majapahit menurut serat Pararaton: 1. Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa atau Jayawardhana, 1216–1217, 2. Kalagemet atau Prabu Jayanagara, 1217–1250, 3. Bre Kahuripan II atau Prabu Putri I atau Jaya Wisnuwardhani, 1250, 4.
Hayam Wuruk atau Prabu Raja Sanagara atau Sang Hyang Wekasing Suka atau Janeswara, 1311, 5, Hyang Wisesa atau Prabu Aji Wikrama, 1311, 1322, 6, Dewi Suhita atau Prabu Putri, 1322, 1351, 7, Tanpa Penguasa, 1351, 1359, 8, Bredaha 4 atau Prabu Putri 3, 1359, 1369, 9, Bre. Tumapel 5 atau Prabu Kertawijaya, 1369, 1373, 10, Bre Pamotan 2 atau Prabu Raja Sawardana, 1373, 1375, 11, Tanpa Penguasa, 1375, 1378, 12, Bre Wengker 3 atau Prabu Hyang Purwawisesa, 1378, 1388, 13, Bre Pandan Salas 3, 1388, 1390. Sumber cerita rakyat selain karya sastra, sumber lain yang menyebutkan keberadaan Brawijaya dari Majapahit adalah cerita rakyat. Sama seperti dalam karya-karya sastra, penyebutannya yang umum dalam cerita-cerita rakyat adalah Prabu Brawijaya, tanpa diikuti angka. Di Kabupaten Gunung Kidul, cerita rakyat tentang orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke wilayah Gunung Kidul terdapat di beberapa daerah. Di Dusun Betoro Kidul, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, masyarakat setempat meyakini adanya tokoh bernama Batara Katong yang pernah tinggal di sana. Menurut sesepuh setempat, nama asli dari Batara Katong adalah Jaka Umbaran yang berasal dari Majapahit dan merupakan keturunan Brawijaya. Di Kecamatan Panggang malah terdapat cerita tentang Brawijaya sendiri. Dalam cerita tersebut, Brawijaya bersembunyi di Pantai Mobaran untuk menghindari kejaran tentara Demak dan kemudian melakukan pati obong untuk meninggalkan jejak. Setelah itu, Brawijaya berpindah ke Gua Langse dan moksa di sana. Cerita lain menyebutkan Brawijaya alias Bondan Surati melakukan pati obong di sebuah hutan di wilayah Gunung Kidul. Kisah orang-orang Majapahit yang melarikan diri juga terdapat di Dusun Dukuhan, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dalam cerita rakyat setempat, seorang abdi dalam Majapahit bernama Ki Ageng Tunggul Wulung ditugasi oleh Brawijaya menyelamatkan pusaka kerajaan karena Majapahit akan hancur diserang Demak dan menyerahkannya kepada seorang kesatria. Ki Agung Tunggul Wulung dan rombongan sampai dan menetap wilayah yang sekarang bernama Dukuhan. Pusaka kerajaan berupa tombak Tunggul Wasesa, keris Pulung Geni, dan bendera Kiai Tunggul Wulung akhirnya diberikan kepada Danang Sutawijaya, kesatria yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Orang-orang Majapahit yang tersisa di Dukuhan kemudian moksa. Lokasi yang diyakini tempat moksa mereka masih dirawat warga setempat. Di Kabupaten Bantul, Brawijaya diceritakan menyamar menjadi wong cilik bernama Ki Dipanala untuk mencari burung perkututnya bernama Jakamangu yang lepas. Ki Wangsayuda menemukan perkutut tersebut dan merawatnya bersama perkutut-perkututnya yang lain. Ki Dipanala akhirnya berjumpa dengan Ki Wangsayuda dan memberitahunya bahwa ia sedang mencari perkututnya. Ki Dipanala mengenali salah satu perkutut yang dirawat Ki Wangsayuda adalah Jakamangu. Akhirnya, Ki Wangsayuda menyerahkan Jakamangu kepada pemiliknya. Oleh Brawijaya, Ki Wangsayuda diberi hadiah atas jasanya merawat Jakamangu. Hadiah tersebut membuatnya menjadi orang terpandang sehingga dijuluki Ki Ageng Paker. Wilayah tempatnya tinggal kemudian dikenal sebagai Dusun Paker yang terletak di Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambang Lipuro. Di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, terdapat cerita rakyat tentang Brawijaya V yang menyinggahi hutan di daerah tersebut dalam pelariannya menuju Gunung Lawu karena dikejar oleh pasukan Demak yang telah menghancurkan Majapahit. Di hutan tersebut, ia dianggap meninggalkan jejak berupa gundukan tanah, yang saat ini dianggap petilasannya. Gundukan tersebut ditemukan pada 1963 oleh Kepala Desa Babadan dan saat ini dikenal sebagai Punden Syekh Dumbo. Masyarakat setempat percaya, di petilasan tersebut Brawijaya V meletakkan baju kebesaran dan mahkotanya, dan beristirahat. Brawijaya V juga dipercaya sempat menyucikan diri di Sungai Tempuk yang terletak tidak jauh dari petilasan tersebut. Kini daerah sekitar Punden tersebut dikenal sebagai Kompleks Palereman Alas Ketonggo Srigati. Di Gunung Lawu, Brawijaya V dipercaya moksa. Dalam cerita rakyat setempat, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat persembunyian Brawijaya V dari kejaran pasukan Demak sebelum akhirnya moksa. Di sana, ia didampingi oleh pengikutnya, Sabdo Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala.
Brawijaya V dipercaya menitahkan kepada Dipa Manggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas menjaga Gunung Lawu dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jalak yang bertugas sebagai Patih Sunan Lawu, sementara Sabdo Palon pergi meninggalkan Brawijaya V dan Moksa. Kini, tempat Moksa Sabdo Palon terkenal sebagai Puncak Hargo Dumilah, dan tempat Moksa Brawijaya V terkenal sebagai Puncak Hargo Dalem. Terima kasih sudah bersama Jawi Jiwa. Mugi kalislir ing sambikolo.